Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan kepada kita semua tentang catatan perbaikan pelaksanaan PPL 1, terutama pada bagian pelaksanaan RPP kedua, termasuk di dalamnya tentang lembar kerja, penyelesaian perbaikan RPP, kemudian video praktek pembelajaran serta bagaimana pelaporannya. Nah, seperti kita ketahui saudara-saudara sekalian bahwa kegiatan PPL ini terintegrasi dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Oleh karenanya, jika kita melihat peruntutannya secara runut, kita bisa melihat bahwa antara RPP 1 hingga ke RPP 3 itu merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Misalnya, pada identifikasi problem permasalahan proses pembelajaran pada RPP 1 itu menjadi perbaikan pada pelaksanaan RPP 2. Demikian halnya kekurangan pada RPP 2 itu menjadi perbaikan pada pelaksanaan RPP 3. Sehingga ini pada akhirnya pelaksanaan PPL ini mengalami kesempurnaan dan perbaikan. Nah, tahapan-tahapan itu kemudian menjadi bagian dari pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 pada pelaporan penelitian tindakan kelas. Oleh karenanya PPL ini adalah proses yang terintegrasi, terpadu, dan saling menunjang. Dia tidak bisa dipisahkan antara lembar kerja berupa identifikasi, kemudian yang kedua tentang perbaikan RPP, kemudian diwujud nyatakan pada pelaksanaan video praktek pembelajaran, dan video praktek pembelajaran itu akan menjadi bagian dari pelaporan pelaksanaan siklus dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi pertama lembar kerja, kemudian perbaikan RPP, kemudian video praktek, dan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, mari kita lihat apakah bagian-bagian ini pada tugas yang sudah dikirimkan sudah memenuhi kriteria atau belum. Nah, untuk hal berikut ini kami akan sampaikan sebuah contoh. Misalnya pada RPP yang pertama kita melihat dari kiriman video dan RPP, kita masih melihat bahwa videonya sudah bagus, tetapi ada beberapa penggunaan kata-kata pada pelaksanaan pembelajaran yang perlu dihindari, sebab bisa saja itu diplesetkan oleh anak-anak atau oleh orang lain. Misalnya kita harus melaksanakan sikap yang terpuji, bisa saja itu dikaitkan atau dilengkapi dengan kalimat yang tidak kita harapkan. Prakteknya oke, tapi pesannya harus lebih kuat. Nah, kemudian juga perlu ada penyempurnaan pada desain dan kreatif yang lebih menarik. Nah, pada pelaksanaan RPP 2 ini kita melihat beberapa topik dan beberapa bagian yang sudah kita beri catatan. Yang pertama adalah pada aspek dokumen RPP dan praktek pembelajaran. Nah, dari sisi kepribadian, apakah guru yang memesona, kemudian berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa dalam mengajar, kemudian samatra menunjukkan hal ini cukup positif. Tetapi pada bagian kegiatan pendahuluan, improvisasinya harus lebih bergairah lagi agar kepribadian itu betul-betul ditunjukkan oleh guru yang samatra. Kemudian kegiatan inti dalam penguasaan konsep dan materi sudah memadai, kemudian pembelajaran materi secara urut juga dan lengkap dan logis, ini masih perlu untuk dilakukan pembenahan. Dan terutama pada proses pembelajaran, bagaimana menanamkan karakter, kemudian pesan-pesan moral, ini yang perlu untuk dilihat lebih jauh. Kemudian juga bagaimana mengintegrasikan TPACK, HOTS, kemudian bagian-bagian lain yang perlu untuk dilihat, ini juga perlu untuk dilihat. Kemudian untuk keterlibatan bagian-bagian peserta didik dalam memberikan pemantauan, kemudian melaksanakan hal-hal yang sifatnya keaktifan siswa itu perlu untuk ditingkatkan. Kemudian juga bagian penutup, penilaian otentiknya, feedback, refleksi,
dan melibatkan peserta didik masih kurang. Pada bagian-bagian tertentu sudah memenuhi harapan kita semua. Selanjutnya untuk bagian yang lain yang perlu kita benahi bersama juga adalah bagaimana peserta didik itu semua kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Nah, kapasitas yang perlu untuk kita review semua itu adalah pada bagian misalnya apakah pada lembar kerja yang sudah dikirimkan itu perlu mengidentifikasi secara jelas rencana tindakan. Kemudian RPP perbaikan juga belum kita lihat secara optimal. Kemudian video pembelajaran sudah dilakukan revisi, kemudian tindakan perbaikan itu apakah tercantum pada siklus 1 itu juga belum ditunjukkan dalam laporan ini. Kemudian apakah ada catatan refleksi dan evaluasi setelah pembelajaran, bukti dan datanya juga masih perlu kita cek lagi kepada saudara, dan apakah terdapat rencana tindakan untuk siklus selanjutnya, ini juga belum nampak secara jelas pada pelaksanaan pelaporan ini. Nah, oleh karenanya beberapa catatan yang perlu kita benahi bersama dalam pelaksanaan ini, terutama PTK misalnya, adalah model problem based learning yang ditawarkan dalam rencana tindakan perbaikan proses belajar mengajar ini itu belum nampak pada kegiatan pembelajaran, baik itu pada RPP 1 maupun RPP 2. Kemudian juga berikut, kita melihat tidak ada perbedaan menonjol antara RPP 1 dan RPP 2. Tindak lanjut perbaikan dan atas permasalahan pembelajaran itu tidak dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2. Kita belum melihat itu, ya. Sekali lagi kita belum melihat itu. Berikutnya adalah kajian teori pada penelitian tindakan kelas harus dikembangkan. Sebab kita akan menemukan esensi dan konsep sebenarnya tentang hasil belajar atau variabel yang sudah saudara pilih. Dalam hal ini problem based learning dan kemudian hasil belajar. Nah, data dukung penelitian juga masih perlu untuk dibenahi, masih minim, kemudian pembahasan masih minim dan tidak mengungkapkan apa faktor penyebab serta keberhasilan setiap tindakan. Nah, pembahasan harus memberikan informasi dan membahas dengan cara melihat apa kajian teoritik tentang penelitian yang Anda lakukan, lalu apa fakta yang terjadi di lapangan, perpaduan antara harapan pada kajian teoritik, kajian penelitian yang relevan dengan fakta, itu yang menjadi rumusan hasil analisis pada bagian pembahasan penelitian tindakan kelas. Kemudian juga notasi ilmiah sepatutnya perlu untuk diperbaiki, kemudian lampiran dan data dukung perlu untuk dilengkapi oleh saudara. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang terkait pada bagian-bagian yang dikoreksi itu. Nah, misalnya kalau kita melihat pada bagian yang sudah kita koreksi secara bersama-sama, misalnya kita lihat RPP ini sudah mengacu kepada KMA 183, tapi yang perlu kita soroti adalah pada bagian kegiatan inti. Nah, pada bagian kegiatan inti ini kita melihat belum ada hal yang sangat signifikan, perubahan yang sangat relevan terhadap langkah-langkah kegiatan inti ini yang menunjukkan di dalamnya adalah wujud nyata dari pembelajaran yang menggunakan model problem based learning. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian juga pada bagian pembuatan soal juga soalnya belum mengungkapkan, belum didesain permuatan quotes, padahal kita sangat mengharapkan hal itu dan itu menjadi bagian dari penelitian dan penilaian. Nah, untuk LK lembar kerja, di lembar kerja pada temuan problem ini diidentifikasi bahwa peserta itu sebenarnya adalah ini kurang serta didik lambat merespon pertanyaan yang diajukan peserta didik yang lain. Faktor penyebabnya peserta didik kurang berkonsentrasi terhadap materi pembelajaran. Nah, solusi yang ditawarkan oleh peneliti sebenarnya adalah memotivasi peserta didik memberikan apresiasi melalui ice breaking. Pertanyaannya, lalu mengapa ice breaking ini tidak menjadi yang direkomendasi pada rencana tindakan perbaikan atau menjadi objek penelitian tindakan kelas? Jadi meningkatkan hasil belajar materi tentang kisah Sa'labah melalui dengan mengoptimalkan ice breaking misalnya. Itu menjadi bagian yang perlu untuk dilihat dan menjadi fokus kita semua.
Kemudian praktek untuk PTK sendiri ini beberapa perbaikan-perbaikan yang kita sudah sampaikan tadi di awal, dan semoga ini bisa kita lihat secara bersama-sama. Oke, saya kira ini beberapa koreksi dari kita semua, dan semoga ini bisa membantu kita semua untuk melihatnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.